Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung memulai langkah-langkahnya untuk mengerjakan bilah-bilah yang seperti ini, ya, kondisinya seperti ini. Masih banyak yang bertanya, bingung mulai mengerjakannya dari grid berapa, ya. Baik, selamat berjumpa kembali di Suhardi Tech Channel. Nah, ini saya dapat pisau ya, eh, hasil dari kemarin, Idul Adha kemarin. Jadi ini kondisinya sudah chipping ya, sini sudah gompal parah, agak dalam. Kemudian kondisinya karat seperti ini. Baik, saya akan mulai cara meratakan bagian matanya dulu ya. Pertama, langkah pertama, boleh ambil batu yang agak kasar. Yang agak kasarnya grade berapa, Bang? Usahakan di bawah grid 400 ya, yang kasar. Bisa grid 100 atau 240. Nanti balik lagi ke kondisi dari chippingnya ya. Ini saya pakai grid 120. Caranya tinggal ini posisi bilah seperti ini ya, di atas diluruskan. Kemudian tinggal kita jalanin. Nah, seperti ini. Ya. Sampai dia chippingnya hilang atau bagian matanya lurus. Ini sering saya contohkan ya. Nah, ini diginiin biar nggak tajam. Nah, ini masih dalam bagian sini. Kalau golok tinggal dipegang ininya gini aja, dijalanin ya. Karena ini bilahnya udah tipis, batunya kasar, jadi saya nggak perlu main tekanan ya. Nah, ini cara pertama. Yang cara kedua, teman-teman bisa lakukan langsung sambil posisi ambil ngasah sampai dia chipping atau gompalnya hilang. Terus lakukan cara seperti ini. Ini cara yang kedua. Sama aja ya. Dengan tadi posisi yang udah chipping masih gompal, langsung aja ambil posisi ngasah seperti ini. Ya. Nah, ini saya anggap udah lurus. Ya, ini matanya sudah lurus, balik lagi ke tumpul. Nah, tinggal nanti diterusin proses mengasahnya. Oke, sampai di sini ya. Sedikit tinggal mengulang aja. Kemudian langsung saya mau membersihkan karat atau nodanya yang seperti ini. Ya. Bingung mulainya dari grid berapa? Oke. Saya perjelas hari ini. Saya sudah siapkan klem ya. Kalau yang nggak punya klem bisa diikat, bisa dibalut sininya pakai lakban atau pakai karet ban. Nah, ini saya pakai klem C ukuran 3 in. Ya, ini dialasin biar nggak recet. Oke.
kurang depan. Nah, kencenginnya harus pakai perasaan, takutnya handle-nya pecah ya. Kenapa saya jepitnya di handle ya, karena eh, agar bagian sininya kena ke sanding, ke amplas. Kalau nanti jepitnya di bagian bilah, nanti kerjanya jadi dua kali. Nah, ini muternya, kencenginnya harus pakai perasaan. Nah, udah nggak bergerak. Sebelumnya kita siapkan dulu ya media sandingnya. Dan saya pakai amplas. Ini ada grade 2000, ada grade 1000, ada grade 500, ada grade 400. Mulainya dari mana? Oke, saya akan mulai dari grade 1000. Kalau memang mau mulai dari grade yang paling kasar, masih takut-takut, nanti takutnya gerusannya lebih dalam, lebih kasar. Untuk amannya, kita mulai dari grade 1000 ya. Bismillah, kita coba dulu. Mudah-mudahan lukanya nggak dalam, karatnya nggak dalam, artinya tidak membentuk pori-pori ya. Nah, untuk amplas, untuk merek amplas yang digunakan apa bang? Ya, kalau teman-teman sandingnya pakai air, saya rekomendasikan mereknya yang Niken ya, karena itu bisa kering, bisa buat basah. Kalau untuk Tayo yang model ini, dia nggak bisa basah, nggak kuat lama ya, tapi bisa, tapi nggak kuat lama. Ini nggak tahan air soalnya. Atau enggak cari yang bacaannya waterproof ya. Oke, bismillah. Kemudian bisa, kalau memang masih khawatir takut karat, teman-teman bisa menggunakan pelumas atau minyak ya. Bisa dengan WD atau lubrikan yang buat pelumas rantai dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini grade 1000 ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini kurang ke depan. Sorry, saya majuin lagi. Nah, biar enak. Oke, kita lihat dulu hasilnya di grade 1000 ya. Kalau memang dia hilang di grade 1000 ya teruskan. Kalau nanti dia agak lama mengkikis atau membuang karat ya, ya tinggal di downgrade aja, amplasnya diturunin ke amplas yang lebih kasar. Ya, karena ini nodanya, karatnya di permukaan, karatnya hilang ya, korosinya hilang. Tinggal nanti apakah dia membentuk pori-pori atau sudah menggerogoti badan bilahnya. Jadi karatnya sudah, noda karatnya hilang. Nah, dia ada noda hitamnya yang menempel di bilah. Itu yang saya sebut dengan pori-pori. Dia sudah membentuk pori-pori.
Kita rubah lagi, udah mulai haus ampasnya. Ini bahannya Willys ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup karena karatnya itu hanya di permukaan. Kita cek lagi, kita cek dulu. Oke, kita cek, ternyata hilang di grid 1000 ya. Oke, nah ini sebelumnya, ini noda karatnya bekas darah ya, karena lupa di lap kering langsung dimasukin ke sarung atau lupa dicuci lagi, dia timbul karat ya. Ini awalnya seperti ini. Oke, ini saya anggap udah hilang noda karatnya. Nah nanti kalau memang yang saya bilang tadi, kalau noda karat di permukaannya hilang, kemudian ada titik-titik hitam atau pori-porinya nggak hilang, jadi teman-teman bisa downgrade lagi atau turunkan grid amplasnya yang lebih kasar. Bisa ke 500, bisa ke 400 ya. Karena ini dengan menggunakan yang grid 1000 tadi hilang. Nah, cukup sampai di sini. Kalau memang mau menambahkan daya kilaunya atau membuat pisau ini tambah jadi mirror, tinggal dinaikkan atau di upgrade lagi amplasnya ke grid 2000 ya. Kalau sudah seperti ini dua sisi, lanjut kita menajamkan, kita mulai mengasah ya. Mengasahnya dari grid berapa, metodenya atau teorinya sama dengan menggunakan amplas tadi ya. Kita coba dulu pakai grid 400. Kalau memang kurang abrasif atau kurang mengkikis, turunkan lagi grid batu asana bisa ke 240 atau bisa ke grid 100 ya. Kalau memang aman di grid 400, oke, kita lanjutkan mengasah. Kira-kira seperti itu langkah-langkahnya, step-stepnya ya. Bingung selama ini, bingung teman-teman mau memulainya dari grid berapa? Oke, selamat mencoba, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pengasah.